Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pada hari ini kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Ibu, pada hari ini kita masih membahas tentang makanan dan minuman halal serta haram di pertemuan yang kedua. Mari kita awali dengan membaca Bismillahirrohmanirrohim. Makanan dan minuman haram. Haram merupakan lawan kata dari halal. Secara bahasa, istilah haram berarti larangan atau yang dilarang agama. Adapun secara istilah, haram berarti segala sesuatu yang dilarang dalam syariat Islam, yang apabila dilakukan akan mendapat dosa dan apabila ditinggalkan akan mendapat pahala. Dengan demikian, makanan dan minuman haram merupakan makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Islam. Melaksanakan perintah dan menjauhi perintah Allah Subhanahu wa taala dapat menghindarkan diri kita dari siksaan api neraka. Perintah menghindari makanan dan minuman haram telah dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 3. Apa saja makanan yang diharamkan pada ayat tersebut? Pada surah Al-Maidah ayat 3 dijelaskan bahwa bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah Subhanahu wa taala, daging hewan yang mati karena tercekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain. Selain itu, hewan buas dan hewan yang disembelih untuk berhala haram untuk dimakan, kecuali dalam keadaan terpaksa. Allah Subhanahu wa taala juga melarang manusia untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang mengandung mudarat. Mudarat artinya bahaya atau berdampak buruk. Makanan dan minuman yang mengandung mudarat berbahaya bagi kesehatan badan, jiwa, akal, moral, dan akidah. Dalam syariat Islam, terdapat makanan maupun minuman yang haram untuk dikonsumsi. Makanan maupun minuman tersebut dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu haram lijatihi dan haram ligairihi. Sekarang kita akan membahas apa itu haram lijatihi dan apa itu haram ligairihi. Haram lijatihi berarti haram karena zatnya. Haram lijatihi mengandung pengertian bahwa makanan maupun minuman ini jika dilihat dari zatnya memang sudah masuk kategori haram atau memang sudah diharamkan dalam Al-Quran maupun hadis. Macam-macam makanan haram lijatihi adalah sebagai berikut. 1. Semua yang berhubungan dengan babi, baik dagingnya, kulitnya, maupun tulangnya haram untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah darah. Baik darah yang berasal dari hewan yang halal dikonsumsi maupun darah hewan yang haram dikonsumsi. Yang ketiga adalah hewan buas, yaitu hewan yang memiliki cakar dan taring. Contohnya burung elang, harimau, dan anjing. Yang keempat adalah hewan yang lahir dari perkawinan binatang halal dan haram. Contohnya adalah bigal atau anak dari perkawinan antara keledai dan kuda. Yang kelima, hewan yang diperintahkan untuk dibunuh, yaitu ular, tikus, dan anjing liar. Yang keenam, hewan yang dilarang untuk dibunuh seperti burung hudhud, semut, dan lebah. Dan yang ketujuh adalah khomar, yaitu semua makanan dan minuman yang memabukkan. Itulah tadi macam-macam makanan haram lijatihi.
Ini adalah contoh gambar makanan dan minuman haram dijatihi yang memang dari segi zatnya sudah diharamkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang haram ligairihi. Makanan dan minuman haram ligairihi yaitu makanan dan minuman yang awalnya halal akan tetapi menjadi haram karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori ini adalah: yang pertama, hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembelih kambing tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa kambing adalah binatang halal, tetapi kemudian menjadi haram jika kambing tersebut disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hewan yang disembelih untuk sesajen, seperti kepala sapi yang disembelih untuk tumbal, haram untuk dimakan dagingnya walaupun disembelih dengan membaca basmalah. Yang ketiga adalah bangkai. Bangkai adalah semua binatang yang mati tanpa penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Bangkai merupakan makanan yang haram untuk dikonsumsi, kecuali bangkai ikan, bangkai belalang, dan bangkai hewan yang hidup di air. Yang keempat adalah makanan dan minuman yang diperoleh dengan cara haram. Contoh, makanan dan minuman hasil curian, dibeli dari uang hasil korupsi, riba atau rentenir, dari hasil perjudian, pelacuran, merupakan makanan yang haram untuk dikonsumsi. Ini adalah contoh makanan haram ligairihi. Makanan yang awalnya halal tetapi menjadi haram karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Ini adalah dampak buruk apabila kita mengonsumsi makanan dan minuman yang haram. Yang pertama, amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan mengikis keimanan pelakunya. Yang ketiga, akan mengganggu kesehatan. Yang keempat, akan mendatangkan dosa. Dan yang kelima, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, bagaimana sikap kita dalam menerapkan hukum kehalalan maupun keharaman suatu makanan dan minuman? Yang pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membaca basmalah sebelum kita mengonsumsi makanan dan minuman. Yang kedua, mengonsumsi makanan dan minuman halal secukupnya atau sesuai kebutuhan. Yang ketiga, menyadari bahwa kesehatan tubuh merupakan tanggung jawab setiap orang. Yang keempat adalah dengan memilih makanan dan minuman yang sudah pasti kehalalannya. Yang kelima, membeli makanan dan minuman dengan memastikan label halal pada kemasannya. Yang keenam, menghindari makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya. Yang ketujuh, tidak mengonsumsi makanan maupun minuman hasil dari perbuatan maksiat atau haram. Yang kedelapan, menghindari makanan dan minuman yang dapat membahayakan tubuh dari sisi medis. Anak-anak ibu, demikianlah pembahasan kita tentang makanan dan minuman yang haram. Semoga setelah kita mengetahui makanan dan minuman yang haram,
kita lebih selektif dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan dengan dalil nakli yang menjelaskan tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah dari ibu pribadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.